Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi pada bab 5 yaitu motivasi kelompok. Motif dan motivasi memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Motif diartikan sebagai dorongan atau daya penggerak dari dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu atau bertingkah laku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan motivasi adalah motif dari dalam seseorang individu yang mendorong serangkaian perilakunya yang ditunjukkan untuk mencapai beberapa sasaran. Ketertarikan orang khususnya pada persoalan mengapa seseorang datang bekerja keras dengan cepat, mengapa seseorang datang bekerja tepat waktu, atau mengapa anggota bekerja sama dengan kelompok. Semuanya berkaitan dalam motivasi. Motivasi menjadi bagian penting dalam manajemen dan dijadikan sebagai faktor kunci kesuksesan seseorang dalam mencapai kinerja atau kepuasan dalam mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Terdapat 3 elemen utama dalam motivasi. Yang pertama, motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada setiap individu. Yang kedua, motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling, afeksi atau emosi seseorang. Yang ketiga, motivasi dirangsang karena adanya tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal keinginan dan kebutuhan. Terdapat juga beberapa fungsi dari motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat atau sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan dan tindakan, yakni ke arah tujuan yang akan hendak dicapai. Dan yang ketiga yaitu mencapai kinerja atau pendorong usaha. Teori-teori tentang motivasi. Banyak teori tentang motivasi. Berikut 5 dari teori tersebut. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Teori ini mengungkapkan bahwa terdapat 5 kebutuhan manusia berdasarkan hierarkinya, dimulai kebutuhan yang sangat mendasar hingga kebutuhan yang paling tinggi. Yang kedua, teori motivasi berprestasi. Menurut teori ini, individu akan termotivasi apabila memiliki keinginan untuk berprestasi ataupun ingin lebih baik dibandingkan yang lainnya. Yang ketiga, teori XYZ. Teori ini merupakan teori tentang motivasi yang menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia modern, menentukan pola komunikasi organisasi, menyusun panduan manajemen perilaku, mengelola interaksi sosial karyawan, dan menciptakan budaya perusahaan. Teori MH. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajer mampu mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu teori ERG. Teori ini menekankan pada segala jenis kebutuhan manusia yang diupayakan dapat dipenuhi secara serentak. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.